Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Dika ini Mbak Asih ya? Sudah ready Mbak Asih? Kak Mawat? Iya. Gimana kabarnya Mbak Asih, sehat? Alhamdulillah. Iya, Kak Mawar hadir ya. Baik, berapapun yang hadir, kita mulai saja teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman punya kesempatan untuk sharing lebih banyak ya, insya Allah. Baik ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa zidna fahman. Baik, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa ya, sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali duduk bermuajahah melalui media Zoom ini ya. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan ya, untuk berbagi inspirasi kebaikan demi kebaikan semata lillah insya Allah. Ya, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang itu terkadang lupa ya dari kita untuk kemudian bersyukur kepada Allah ya, berupa nikmat kesehatan, yaitu nikmat yang mahal luar biasa. Ulang cerita sedikit ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin ya, hari Senin kalau tidak salah, itu teman Wulan satu angkatan kuliah itu meninggal dunia ya. Beliau sakit kanker ya, kanker pertama kanker ovarium. Setelah diangkat semua ovarium, rahimnya semuanya sudah diangkat gitu ya. Setelah melahirkan anak pertamanya, setahun kemudian pendarahan lagi ya. Padahal sudah tidak ada rahim, tidak ada indung telurnya, kok pendarahan. Ini darah apa ya? Ternyata setelah diperiksakan ya, subhanallah ya, kanker itu sudah menyebar ke ginjalnya, ke ususnya, ya, ke paru-parunya bahkan gitu ya. Ya, ya Allah gitu ya. Perjuangan beliau itu sampai 3 tahun untuk kemudian bertahan ya melawan makhluk Allah yang bernama kanker itu. Jadi beliau bercerita ya, di akhir-akhir sebelum beliau meninggal itu beliau mengkonsumsi sebuah obat ya, yang mana obat itu memberikan efek gitu ya, memberikan efek kulit kaki, telapak kakinya tuh menipis gitu teman-teman. Jadi ketika menginjakkan ke lantai itu terasa perih sekali gitu. Jadi itu efek dari minum obat itu gitu. Ya bahkan karena kankernya beliau itu di usus gitu ya, di ginjal dan di usus, bahkan terakhir kemarin itu di usus halusnya gitu ya. Itu beliau sulit untuk buang air besar, sulit ya. Mohon maaf untuk buang angin pun sulit gitu. Ya, jadi beliau katakan bersyukurlah teman-teman yang Allah kasih kesehatan gitu. Ya, percayalah ketika Allah cabut satu saja nikmat sehat oleh Allah dari tubuh kita, itu hidup kita sudah berbeda. Ya, tidak pernah sama lagi. Jadi ibarat kata ketika teman-teman nggak ada uang, yang penting teman-teman sehat, itu sudah syukur nikmat yang luar biasa, beliau katakan. Ya, jadi teman-teman ketika bangun tidur menapakkan kaki ke lantai itu biasa aja ya, nggak ngerasa perih, itu udah syukur luar biasa. Teman-teman bisa buang angin, itu nikmat luar biasa. Kenapa? Karena beliau merasakan gitu ya, untuk buang angin saja susah, jangankan buang air besar gitu ya, mohon maaf gitu.
menapakkan kaki ke lantai saja itu takut. Kenapa? Karena perih sekali gitu. Ya. Terakhir kemarin itu beliau operasi usus halus ya karena ada tumor kanker yang melekat di usus halus tadi. Dioperasi, dipotong ya, kemudian disambung. Nah, pasca operasi itu awal Oktober ya, itu beliau opname 1 bulan 4 hari dan ya Allah berkehendak menjemput beliau. Jadi kita teman-teman ya jangan lupa untuk selalu bersyukur ya kepada Allah. Sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah ya untuk oksigen yang Allah berikan gratis hingga detik ini. Kita masih bisa menghirup oksigennya Allah dengan normal tanpa alat bantu. Karena pakai alat bantu itu ya kalau di rumah sakit itu mahal gitu ya. Ini Allah kasih gratis. Ya sudahkah kita bersyukur ketika kulit kita ini ya biasa aja, tidak sakit gitu ya. Karena ada orang-orang yang disentuh kulitnya itu sakit semua tubuhnya, ada ya autoimun gitu ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini Allah kasih kita kesempatan untuk masih bisa beraktivitas ya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan ini adalah nikmat terbesar, nikmat termahal ya yang Allah berikan kepada kita itu sehat. Itu yang paling utama ya teman-teman. Kita diberi kesehatan. Kalau kita sehat, insya Allah ibadah kita pun nikmat gitu ya. Kita mau beraktivitas pun insya Allah giat gitu ya. Mudah mau ngapain aja. Inilah dia nikmat sehat insya Allah gitu. Ya, sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya Jumat ini, karena kalau siang biasanya banyak yang beragenda dan siang juga waktunya terlalu mepet karena pagi kita sudah agenda ya jam 3, setelah itu jam 6-nya SPL itu meeting dengan founder itu biasanya sampai jam 10, setengah 10 ya. Jadi kalau jam 2 kita bincang-bincangnya itu terlalu dekat gitu. Jadi jeda istirahatnya jadi nggak ada gitu ya. Jadi kita buat jam 4 sore mudah-mudahan lebih santai, lebih rileks. Sudah pada mandi insya Allah ya. Sudah pada mandi? Atau belum? Ya insya Allah sudah fresh gitu ya. Sudah pada rileks insya Allah. Ya jadi kita bisa ngobrol-ngobrolnya enak gitu ya. Baik teman-teman. Karena waktu kita juga cuma 1 jam ya, bincang-bincang santai, ulang langsung saja. Mudah-mudahan nanti bisa singkat sehingga bisa lebih banyak nanti sharing ya atau diskusi dari teman-teman semuanya. Ya alhamdulillah. Jadi tadi ulang infokan ya, kita akan bincang-bincang ngobrol tentang kunci ya, 4M, kunci closing banjir closingan gitu. Nah ternyata setelah Wulan tadi dalam sholat, kemudian dalam perjalanan, dalam Wulan berpikir ya, kayaknya 4M itu masih ada yang kurang deh gitu ya. Nah jadi Wulan buat tambahin jadi 5M ya. Jadi 5M ya, kunci untuk kemudian kita banjir closingan insya Allah ya. Yang pertama, ya ini untuk poin aja ya teman-teman karena waktunya singkat. Yang pertama, M yang pertama ini adalah ya, ini posisi kita sebagai apa ya, sebagai pengusaha, posisi kita sebagai marketing gitu ya, bagian pemasaran seperti itu. Ya, maka kita harus memiliki kunci 5M ya, kunci 5M untuk kemudian kita bisa mendapatkan closingan yang besar ya, closingan yang kemudian bertubi-tubi ya, insya Allah tentunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bismillah. M yang pertama ya, M yang pertama itu adalah mengenali. Teman-teman silahkan catat ya, mengenali. Nah, teman-teman mau menawarkan apa, teman-teman mau memasarkan apa, maka teman-teman harus mengenal dulu. Ya, mengenal dulu tentang produk yang akan teman-teman pasarkan, yang akan teman-teman tawarkan. Kenapa harus mengenali? Ya, karena ini nanti akan berkaitan dengan trust ya atau kepercayaan calon konsumen kita. Gitu. Jadi sebelum kemudian teman-teman melakukan penawaran kepada calon konsumen gitu ya, maka hal pertama yang teman-teman lakukan adalah mencari tahu tentang knowledge produk. Nah, jadi teman-teman harus cari tahu tuh apa sih itu propolis,
ya. Apa sih keistimewaannya propolis? Propolis itu asalnya dari mana sih? Ya, kemudian setelah itu tukis propolis rukiah itu apa sih keistimewaannya dibandingkan dengan merek-merek yang lain? Kan banyak banget ya propolis yang ada di pasaran gitu. Apa yang membedakan ya tukis propolis rukiah dengan propolis-propolis yang lainnya? Nah, ini teman-teman harus kemudian ya sudah menguasai gitu ya, sudah mengenali produk yang teman-teman pegang. Berarti apa? Kita harus aktif ya, aktif bertanya, aktif mencari tahu gitu ya. Bahkan Masya Allah ini Wulan juga luar biasa banget gitu ya. Ada salah satu mitra Yuk Tajir gitu ya, Masya Allah beliau adalah seorang apa namanya ya, bisa dikatakan kalau di Riau ini ya disebut sebagai ulama gitu ya, sebagai ya rujukan juga gitu ya. Ada Ustadz Muhammadun ya, nah itu Masya Allah beliau itu mencari ya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan fungsi dari propolis itu. Ya, beliau katakan ada ribuan jurnal yang mengatakan ya apa yang menjelaskan tentang khasiat propolis itu seperti apa gitu. Beliau cari ya, beliau baca itu apa referensi-referensi tentang manfaat propolis itu. Nah, kemudian beliau komparasikan ya dengan Turkish Propolis Ruqyah. Yang propolis saja gitu ya. Yang propolis aja itu aja sudah manfaatnya itu dahsyat gitu. Sudah banyak yang mengulas ya para ilmuwan-ilmuwan gitu ya dunia kesehatan itu sudah banyak mengulas, banyak jurnal-jurnalnya, teman-teman bisa searching gitu ya terkait dengan propolis. Nah, ini ditambah dengan Turkish Propolis Ruqyah pertama gitu ya, bahan bakunya itu premium. Kenapa premium? Karena dia berbahan baku ya yang berasal dari Eropa, tepatnya Turki. Ya, Turki adalah bagian negara Eropa yang dia memiliki 4 musim. Nah, lebah yang dia hidup di ya wilayah 4 musim itu jauh lebih struggle, jauh lebih dahsyat gitu ya kekuatannya dan produk-produk yang dihasilkannya ketimbang lebah yang hidup di wilayah 2 musim. Nah, itu satu ya Turkish Propolis Ruqyah, bahan bakunya itu premium. Nah, kemudian apalagi menggunakan teknologi nano. Nah, ini kan sudah kita simak ya kemarin penjelasan dari Profesor Nurul Taufik Rahman, bagaimana sih ketika propolis itu kemudian menggunakan teknologi nano, dan ini teknologi nanonya teknologi yang betul-betul premium gitu. Artinya apa? Ya, ada sentuhan teknologi. Jadi kalau menurut Profesor Nurul kemarin ya, ada 40 ya, ada 40 teknik ya teknologi nano yang itu sudah dipatenkan. Nah, salah satunya ini digunakan untuk mengolah gitu ya Turkish Propolis Ruqyah ini yang sehingga dengan teknologi tersebut menghasilkan propolis yang dia tuh free wax gitu ya, bebas lilin seperti itu tanpa kemudian merusak unsur-unsur baik dalam propolis itu sendiri. Nah, kemarin Turkish Propolis Ruqyah ya atau propolis yang menggunakan teknologi nano itu memiliki partikel yang sangat kecil sehingga apa? Sehingga dia sangat mudah larut dalam air dan mudah diserap oleh tubuh. Nah, ini kita harus mantap gitu ya teman-teman ketika menjelaskan ya itu harus mantap seperti itu. Kita sudah paham, kita sudah tahu, kita sudah mengenali nih keunggulan dari produk kita. Pertama tadi bahan bakunya premium. Yang kedua sudah menggunakan teknologi nano gitu ya. Dia tidak mengandung lilin gitu. Nah, teman-teman bisa searching tuh. Emang kalau mengandung lilin kenapa sih gitu ya? Apa bahayanya? Emang bahaya ya? Nah, teman-teman cari tahu gitu ya. Cari tahu, memang harus aktif gitu ya. Jadi kita untuk mengenali produk kita ya. M pertama adalah mengenali. Nah, setelah itu adalah ya plus Ruqyah. Nah, propolis dengan teknologi nano mungkin banyak di pasaran. Tetapi propolis dengan ya plus Ruqyah, nah inilah satu-satunya baru ada di Turkish Propolis Ruqyah. Masya Allah. Jadi kekuatan ya teknologi bumi gitu ya dan kekuatan metode langit gitu ya menyatu dalam produk yang ada dalam genggaman kita gitu. Jadi kita harus mengenali teman-teman, harus kenal gitu ya. Jadi teman-teman yang belum mengenal produk yang mau kita pasarkan itu harus dikenali dulu, mengenali terlebih dahulu gitu ya. Jadi mengenali produk yang ada dalam genggaman kita untuk kemudian ya kita memasarkan. Sehingga apa? Mantap kita ketika kita kemudian menyampaikan kepada calon konsumen kita. Gitu ya. Jadi M yang pertama apa tadi teman-teman? Coba ketikkan di kolom komentar. M yang pertama apa?
Mengenali. Oke, iya, mengenali gitu ya. Siap. Iya, oke Hanif, mengenali ya. Jadi harus mengenali dulu ya produk yang akan kita pasarkan. M yang pertama. Ya, kemudian M yang kedua, teman-teman ya, teman-teman sebagai ya pemegang produk dan teman-teman akan memasarkan produk ya, Kak Mawar. Oke. Pak Mulkan, Masya Allah, mengenal produk ya, betul ya. Nah, maka M yang kedua itu adalah apa? Setelah mengenali, maka teman-teman ya wajib kemudian untuk mencoba, ya mencoba, mengkonsumsi seperti itu. Jadi setelah kita mengenali, maka berikutnya kita harus mencoba produk yang akan kita pasarkan. Sehingga apa? Ya, sehingga kita tahu bagaimana kualitas produk yang akan kita sebarluaskan ini. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Ya, Kak Yuli, nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman, kita harus sadar sebagai seorang muslim, ya sebagai seorang muslim, apapun yang kita lakukan, amal apapun yang kita lakukan, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak terkecuali ya dengan aktivitas jual beli yang kita lakukan ini. Ya, aktivitas perniagaan yang akan kita lakukan ini. Ya, jual beli itu dibolehkan oleh Allah, bahkan dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya, dengan kriteria-kriteria tertentu. Maka ya orang-orang yang dia berprofesi sebagai pedagang maka akan mendapatkan kesempatan memasuki surga ya bersama dengan para sahabat, bersama dengan orang-orang solih, orang-orang yang syahid gitu ya, orang-orang yang jujur. Jadi pedagang punya kesempatan untuk ke sana. Allah puji gitu. Tapi di sisi lain kita harus sadar ya bahwa aktivitas berdagang atau aktivitas berniaga atau bisnis ini juga tidak hanya sekedar ya berbicara tentang untung, tidak hanya berbicara tentang surga, tetapi profesi kita sebagai seorang pebisnis ya, sebagai seorang pengusaha ini juga sangat mungkin ya menyeret kita kepada apa namanya ya neraka gitu ya, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi sangat mungkin gitu. Nah, maka pastikan dalam aktivitas berdagang gitu ya atau bermuamalah ya, berusaha ya menjadi seorang pengusaha, pastikan produk-produk yang kita sebarluaskan, yang kita syiarkan untuk umat, itulah produk-produk yang bermanfaat gitu. Nah, maka indikasinya bagaimana agar kita kemudian yakin bahwa produk ini bermanfaat, tidak membawa mudarat bagi umat. Bagaimana indikasinya? Indikasinya adalah kita sebagai penjualnya, kita sebagai orang yang kemudian memasarkan produk tersebut, kita menjadi orang pertama yang paling fanatik dengan produk yang kita jual. Artinya apa? Kita pengguna aktif, gitu. Ya, kita pengguna aktif dari produk yang kita syiarkan untuk orang banyak. Nah, ini indikasi bahwa produk yang kita pasarkan itu adalah produk yang kemudian manfaat, gitu ya, tidak membawa mudarat. Nah, jadi yang pertama tadi mengenali produk, yang kedua adalah mencoba produk, gitu ya, dan bahkan kita menjadi pengguna aktif dari produk yang kita jual. Teman-teman di sini, jauh lantainya sudah mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah? Siapa yang sudah angkat 2 jempolnya boleh? Oke, alhamdulillah. Mengkonsumsinya hanya sekali saja di awal atau menjadi pengguna aktif? Yang jadi pengguna aktif, boleh angkat 2 jempolnya boleh? Oke, alhamdulillah ya. Barakallah ya. Nah, jadi kita harus menjadi pengguna aktif dari produk yang kita jual. Kenapa? Ini sebagai bukti loh bahwa produk saya ini produk yang berkualitas. Bahwa produk saya ini adalah produk yang bermanfaat. Dia tidak memudarat. Saya dan keluarga saya sudah mengkonsumsinya setiap hari. Gitu. Ya, jadi ini mantap ya kita sampaikan gitu bahwa kita sebagai penjual, kita juga sebagai pengguna aktif gitu. Nah, coba teman-teman lihat. Ya, teman-teman coba searching ya. Sebuah produk yang dia laris banget, bahkan dia penyumbang pajak terbesar di Indonesia, ya, padahal produknya itu membawa mudarat yang luar biasa. Ya, di kemasannya bahkan langsung dikasih warning, ya. Produk ini gitu ya, ini bisa membunuhmu loh gitu. Bahkan dikasih foto-foto ngeri-ngeri gitu ya. Apa itu? Produk apa? Rokok ya, gitu. Nah, coba teman-teman searching yang punya pabrik rokok,
ada tuh bos rokok gitu ya. Mereka merokok nggak sih? Mereka pengguna aktif nggak? Tidak. Ternyata enggak loh teman-teman. Dan coba teman-teman perhatikan, iklan-iklan rokok, ya di televisi ataupun dimanapun itu, iklan-iklan rokok, ya bintang-bintang iklannya, pernah nggak megang rokok sambil merokok gitu? Pernah nggak? Nggak pernah ya rasanya ya? Nggak kan? Coba lah gitu ya. Nah artinya apa? Artinya mereka sendiri tahu loh bahwa produk yang mereka jual itu sebenarnya gitu ya tidak membawa manfaat. Ya sebenarnya membawa mudarat gitu. Sehingga ketika mereka iklan pun gitu ya, pasang iklan pun nggak berani itu bintang iklannya itu menghisap rokoknya. Belum ada gitu ya. Nah ini kemudian menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah dorongan semangat untuk kita gitu ya. Mereka yang menjual produk yang mudarat gitu ya, produk yang tidak manfaat dan bahkan ketika mereka mengiklankan mereka tidak menyentuh produk mereka gitu ya. Itu aja mereka gencar loh mensyiarkan kepada umat biar umat membeli produk mereka walaupun ujung-ujungnya bisa kanker dan lain sebagainya gitu ya. Itu mereka semangat banget. Iklan, bayar bintang iklan di mana-mana dan lain sebagainya gitu ya. Semangat gitu. Nah, kita gitu, produk kita ini teman-teman, produk yang berkualitas premium tinggi menjadi solusi kesehatan bagi orang-orang yang membutuhkan atas izin Allah segala macam ya keluhan kesehatan yang dirasakan itu insya Allah atas izin Allah bisa diatasi dengan produk yang kita syiarkan ini gitu. Jadi dia maslahat teman-teman gitu. Nah, maka kita harus percaya diri untuk pertama adalah ya, yang kedua adalah menjadi pengguna aktif dari produk yang kita pasarkan. Ya, jadi mencoba produknya ya, dan menggunakannya secara aktif gitu. Semakin sehat insya Allah gitu ya sekeluarga. Ulang pribadi jujur ya orang yang paling sering sakit dulunya. Ya, sedikit-sedikit demam, sedikit-sedikit panas, sedikit-sedikit batuk pilek ya, apalagi Ulan punya riwayat TB kelenjar. Jadi punya riwayat TB kelenjar, dulu itu harus minum obat 3 bulan berturut-turut ya, belum sembuh, 6 bulan berturut-turut belum sembuh, 9 bulan berturut-turut. Setelah 9 bulan berturut-turut minum obat dokter gitu ya, itu bukan semakin sembuh, malah batuknya jadi berdarah. Apalagi di Riau beberapa tahun yang lalu itu kan sempat asap ya, kabut asap sangat parah ya. Jadi pas kabut asap sangat parah itu sampai batuknya itu dahaknya sampai keluarkan darah. Ya sampai keluarkan bercak darah seperti itu teman-teman. Ya, nah itu tahun berapa ya? Tahun 2015-an gitulah. Ya 2015 2014. Ya, nah kemudian mulai belajar untuk mengatur pola makan ya, pola istirahat diatur, alhamdulillah berkurang tuh. Cuman masih sering gitu ya, sering berlendir ya, nggak nyaman, nanti sebentar-sebentar kayak kambuh gitu ya, kayak penuh lendir dan nggak nyaman lah gitu ya. Nah, Masya Allah gitu, ketika kemudian ya rutin mengkonsumsi propolis, nah awal mulanya kan mikir ya mau konsumsi itu, sebotol 250.000, iya sih memang sehat, tapi kan mahal gitu kan. Nah, kalau Ulan pribadi ini mungkin karena dari keluarga besar itu para pedagang gitu. Jadi selalu coba ngambil peluang gitu. Oh ternyata produk ini tidak hanya menjual, tapi ada peluang usahanya. Ya sudah, kalau saya bisa menjual, kenapa enggak? Jadi nanti kalau Ulan dulu mikirnya simpel ya. Ulan mikirnya simpel. Minimal saya bisa konsumsi barang ini ya dari keuntungan yang saya dapat. Intinya keuntungan materi saya nggak dapat untuk sekarang nggak apa-apa deh gitu. Yang penting saya bisa konsumsi ini secara gratis. Jadi ketika saya konsumsi satu, sisanya saya jual. Nanti ketika terjual saya bisa order lagi dan saya bisa konsumsi lagi. Itu aja udah cukup gitu ya. Pokoknya simple banget mikirnya pada saat itu gitu ya. Dan Masya Allah gitu, alhamdulillah berangkat dari sana semangat, saya ingin sehat, saya ingin menjadi manusia yang kemudian ketika beribadah itu bisa nikmat, ketika beraktivitas itu bisa semangat gitu ya, tanpa sakit-sakitan, tanpa harus ngedrop, tumbang dan lain sebagainya, itu dulu sering banget gitu ya. Nah, alhamdulillah kemudian ketika rutin mengkonsumsi propolis gitu ya, utamanya Turkish Propolis Ruqyah ini Masya Allah gitu ya. Jadi yang namanya ya atas izin Allah lah ya, yang namanya batuk pilek, demam, ya kemudian yang berlendir-lendir ya bagian tenggorokan itu alhamdulillah sudah sangat jarang sekali terjadi. Kecuali aktivitas sangat padat, istirahat kurang ya, bergadang, nah itu baru agak-agak demam. Itu pun nanti Ulan bantai gitu ya, maksudnya Ulan
sok aja gitu ya, konsumsi Turkish Propolis Ruqyahnya ditambah lagi gitu. Yang tadinya sehari 2 kali ini jadi 4 kali ya. Bahkan pokoknya mulai nggak nyaman, langsung tetes di bawah lidah. Mulai di hidungnya terasa nggak enak, tetes di hidung gitu ya. Nah itu dalam sehari 2 hari udah selesai gitu atas izin Allah gitu ya teman-teman. Jadi ini kita menjadi pengguna aktif ya, mencoba produknya dan kita menjadi pengguna aktif dari produk yang kita pasarkan tadi. Itu M yang kedua. M yang ketiga adalah mencintai ya, mencintai produk yang kita pasarkan. Ini penting banget dan vibrasinya sampai kepada calon konsumen kita, teman-teman. Ya, kalau kita ya sudah mengenali produk kita, kita sudah mencoba bahkan menjadi pengguna aktif dari produk yang kita pasarkan, maka next ya berikutnya adalah kita mencintai produk kita itu. Ya, jadi bukti kita mencintai dia, ya kita pede gitu ya, pede untuk kemudian membawanya kemana-mana, apalagi produknya itu sangat kecil dan simple. Ya, teman-teman, apalagi yang ibu-ibu kemana-mana kan bawa tas gitu ya. Jadi diselipkan di tas aja itu sudah bisa. Gitu. Jadi kita nggak perlu pakai pakai tas tersendiri gitu ya untuk kemudian membawa produk kita. Nah, kalau Ulan pribadi gitu ya, di mana-mana itu selalu bawa produk. Jadi apapun momennya, ya kemanapun Ulan pergi, gitu ya. Iya, silakan Pak Mulkan. Jadi kemanapun kita pergi, gitu ya, Ulan pribadi itu selalu bawa. Nah, sehingga apa? Dimanapun momennya, dimanapun tempatnya itu selalu tuh yang namanya Turkish Propolis Ruqyah itu selalu Ulan foto, gitu ya. Jadi membersamai aktivitas Ulan di mana-mana, gitu ya. Nah, ini salah satu bukti kita mencintai produk kita, teman-teman. Jadi dia selalu ada bersama kita dalam setiap aktivitas kita. Jangan pernah ditinggalin gitu. Ya. Jadi sekarang lebih sering foto sama TPR daripada sama suami gitu ya. Ada yang sama gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita setelah mengenal, mencoba, kemudian kita mencintai produk kita. Dan ini vibrasinya sampai loh, ya hati-hati vibrasinya sampai kepada calon konsumen kita. Kalau kita tidak mencintai ya produk kita, ya gimana orang lain kemudian mau trust dengan produk yang kita jual, gitu. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta itu bagaimana? Ya sampai jatuh cinta kita kepada produk kita bagaimana? Ya memang tadi harus mengenali dia, cari tahu siapa sih dia, kemudian mencobanya, rasakan apa yang kemudian efek yang kita rasakan dari konsumsi produk yang kita jual itu tadi, gitu. Ya, masya Allah, barakallah ya. Jadi istilahnya produk kita itu ada dua kegunaan sekaligus. Dia bisa mencegah, ya artinya bisa mencegah sakit gitu ya atas izin Allah. Yang kedua dia bisa menyembuhkan penyakit. Artinya apa? Produk yang kita jual ini sudah banget anti musim lah gitu. Artinya musim apapun, kondisi apapun bisa. Ya, mau musim hujan, musim panas, musim gugur, musim semi, musim salju, tetap bisa konsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Ya, mau sakit, mau sehat, ya bisa konsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Mau perempuan, mau laki-laki, gitu ya, bisa konsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Masya Allah, gitu ya. Iya, ya, tabarakallah gitu. Jadi teman-teman enak banget gitu ya, enak banget kita kemudian menjadi ya pemasar dari Turkish Propolis Ruqyah ini. Coba ya, mohon maaf ini bagi yang jualan pakaian misalnya, karena Ulan dulu juga pernah ya teman-teman, Ulan lama jualan pakaian ya, jilbab atau gamis, itu hampir 7 tahun apa 8 tahun Ulan menjadi salah satu agen, salah satu brand ya untuk gamis itu. Dalam 1 bulan itu teman-teman itu bisa minimal 2 kali ganti model, ya bisa minimal 2 kali ganti model. Dan kalau model baru sudah keluar, jual yang model lama itu susah. Akhirnya apa? Jadi stok nanti di sell di akhir tahun ya, diobrol di akhir tahun, balik modal pun nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi teman-teman, Ulan pikir-pikir lagi ya, sekarang Ulan pikir-pikir, ya Allah dulu tuh kenapa sih bisnisnya nggak grow? Ternyata ya tadi ketika ada barang terjual gitu ya, yang produk yang bulan pertama ini awal bulan belum terjual semua gitu ya, di pertengahan bulan sudah ada model baru. Jadi yang terjual di awal bulan tadi walaupun belum habis harus ngambil yang terbaru untuk nyiram barang lama gitu. Akhirnya uang yang didapat di awal bulan untuk belanja di pertengahan bulan. Gitu. Begitu terus. Sehingga
stok numpuk gitu ya, stok numpuk tidak terjual semuanya dalam satu kali model gitu ya. Itu kan kita belanja misalnya harus satu kodi misalnya gitu ya, satu kodi itu 20 piece gitu. Itu size-nya lagi, ada yang S, M, L, XL, warnanya lagi ya, ada yang hijau army, hijau pupus, hijau apa. Kan banyak banget ya pilihannya gitu ya. Nah, belum tentu kemudian semua itu sesuai selera gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau Turkish Propolis Ruqyah ini, Masya Allah, variannya cuma 2, bright dan regular. Ya, terus nggak perlu pakai size S, M, L, XL gitu ya. Sama aja, 7 ml semuanya, gitu ya. Nah, kemudian nggak perlu melihat gender laki-laki atau perempuan. Ya, Masya Allah, artinya apa? Peluang untuk kemudian memasarkan Turkish Propolis Ruqyah ini ya Allah besar banget teman-teman. Ya bahkan satu keluarga itu bisa mengkonsumsinya. Jadi kalau kita punya konsumen, ya misalnya dia seorang istri, maka tanya gitu ya, Bapak ada keluhan apa Bu? Bisa juga loh Bu diterapi dengan ini. Anaknya gimana Bu? Nggak apa-apa Bu, kalaupun nggak sakit tetap konsumsi ini sekali dalam sehari itu untuk menjaga imunnya Bu semakin kebal. Bahkan kalau yang bright, ini Bu ada kandungan pagagan, saffron, ya sedikit madu, sehingga apa? Ini merangsang Bu kecerdasan otak. Anak-anak penghafal, ini cocok banget loh Bu konsumsi yang ini. Nah, jadi kita itu dapat satu konsumen, itu hakikatnya teman-teman, dapat sekeluarganya. Beda kalau kita jualan gamis tadi. Dapat satu konsumen, ya cuma untuk dia aja. Karena apa? Kadang-kadang ukuran dia sama ibunya beda. Dia masih S, ibunya sudah XL misalnya. Beda gitu kan. Dia sukanya warnanya ungu misalnya ya, atau pink. Ya, ini adanya warna ini. Jadi susah gitu, susah untuk kemudian mengcombine agar produk itu bisa dipakai semuanya. Tapi kalau Turkish Propolis Ruqyah ini sangat bisa. Sangat bisa. Dan kita nggak bohong. Ya, kita nggak bohong, memang betul-betul berkhasiat. Ya, tadi pagi yang masuk testimoni ya, Bunda Yani ada nggak hadir nih? Ya, mitranya Bunda Yani punya konsumen itu, mohon maaf, keputihan parah teman-teman. Ya, keputihan parah sampai beruntusan, sampai bernanah, sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ya, udah berobat ya, mohon maaf, sudah berobat, minum obat, salep, dioles segala macam, gitu ya, nggak ngefek. Ya, kemudian ya, kadarullah ya, beliau teteskan Turkish Propolis Ruqyah, Masya Allah, nanahnya itu kemudian sembuh gitu ya, nggak bernanah lagi, kemudian beliau bisa bangun, bisa bergerak. Yang tadinya bisa bergerak, ini Masya Allah banget gitu loh. Ya, jadi sayang ketika kemudian kita itu menyimpan informasi ini, produk ini gitu ya, kemudian kita diam-diam aja tidak mensyiarkannya dengan penuh semangat gitu loh. Ya, orang tuh butuh solusi, mereka sudah hampir putus asa mencari solusi untuk kesehatan mereka, dan kita punya solusinya. Ya, atas izin Allah kita yakin gitu ya bahwa produk ini Masya Allah multiguna gitu. Ya, dia itu bisa berfungsi untuk kesehatan kita apa aja gitu ya, luar dan dalam gitu, sudah terbukti atas izin Allah bisa gitu. Dan Allah sudah janjikan dalam An-Nahl ayat 69 bahwa apa yang keluar dari lebah itu adalah obat bagi manusia. Secara sains dan teknologi juga sudah terbukti secara ilmiah bagaimana keutamaan propolis dibandingkan produk-produk lainnya. Ditambah dengan teknologi nano, ditambah dengan ruqyahnya, Masya Allah. Kalau kita kemudian hanya diam-diam saja, gitu ya, kita tidak pede dengan produk kita minder dengan produk kita tidak mencintai all-out produk kita, gitu ya, sehingga kita kemudian tidak syiar dengan semangat ya. Sedangkan di luar sana banyak sekali yang butuh solusi, maka ini mohon maaf, zolim teman-teman, gitu ya, zolim. Kita tahu ini ada solusi ya, kemudian kita diam aja, ini zolim. Nah, jadi niatkan ketika kita kemudian mencintai produk kita, maka M yang kedua menceritakan, ya, menceritakan. Ya, namanya ceritakan ngalir aja ya teman-teman. Kayak teman-teman misalnya makan di sebuah tempat yang itu tempatnya asik, nyaman, makanan juga enak gitu ya, juga murah gitu, juga higienis ya, tanpa MSG misalnya, dan sebagainya. Pasti teman-teman tuh punya keinginan, punya dorongan untuk cerita kemana-mana. Kalau mau makan di sana aja, di sana itu tempatnya enak gitu, tenang, asri, alami, terus masakannya itu tanpa MSG loh, untuk anak-anak aman lah, kalau mau jajan sekali di sana aja gitu. Nah, punya nggak teman-teman dorongan untuk begitu? Makan apa aja kalau enak, pengen nggak cerita-cerita ke orang, gitu ya? Nah, maka ini sama. Tadi teman-teman sudah mengenali produknya, teman-teman sudah mencobanya, teman-teman sudah mencintainya.
Maka M yang berikutnya adalah menceritakan. Ya, biasanya kalau sudah M yang keempat ini biasanya otomatis, nggak perlu mikir-mikir lagi. Ya Wulan nggak usah mencontohkan yang lain-lain, Wulan mencontohkan diri Wulan sendiri aja. Ya kemanapun Wulan pergi di tas itu ada yang namanya produk Turkish Propolis Ruqyah. Nah ketika kemudian Wulan bertemu dengan orang ngobrol gitu ya, Wulan suka ngobrol orang yang ngobrol cerita-cerita tuh Wulan sampaikan. Ya biasanya kalau udah ngobrol-ngobrol gitu kan terbongkar gitu ya, iya ini sakit apa segala macam, emang sakit apa, kita tanya, kita berempati dan sebagainya, dan kita memang tulus ingin beliau itu sehat gitu ya. Coba beliau katakan sampai udah bertahun-tahun nggak sholat di masjid ya, ini laki-laki gitu ya. Nah, langganan Wulan beli ikan, jadi Wulan punya langganan beli ikan itu ya, jadi suami ibu itu sakit gitu ya, dulu itu sakitnya radang usus gitu ya, radang usus sehingga sehari itu bisa sampai 17 celana dalam yang harus dicuci, dan itu berlendir gitu, berlendir karena radang ususnya itu tadi. Sudah bertahun-tahun berobat gitu ya, setiap 1 bulan sekali itu 1 kantong plastik obatnya harus diminum. Ya ternyata justru bertambah kebas-kebas badannya, bertambah kaku-kaku jari-jarinya ini gitu ya, lututnya dan lain sebagainya. Nah maka kan selalu standby, walaupun belanja ikan ya, bawa propolis gitu. Ya kan kasih tahu gitu. Ini ada Bu, bagus gitu, begini. Ya alhamdulillah closing gitu. Sampai sekarang masih langganan. Ya ke kedai gitu juga. Delan kakak nih dapat 2 hari nih tumbang, tensi kakak naik bla bla. Kenapa kakak tensi kakak naik? Iya kakak capek kali begadang begini begitu. Ah ini ada nih kak, bagus begini kita jelaskan. Apa nih Lan? Ini bagus nih produk lebah dalam Al-Quran begini. Iyalah Lan, kakak cobalah 1 Lan. Ya enggak apa-apa. Mau 3 enggak? Kakak kan jualan, mau jual lagi. Udahlah 1 aja. Closing. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Kalau habis dia minta lagi tuh, Lan kakak mau 1 botol. Ya bahkan Lan kakak kasih 1 botol, tumben kak cepat habis. Biasanya kalau pusing baru minum. Enggak, ini untuk teman kakak. Dia mah kemarin kakak bilang kakak punya obat bagus. Mau dia, tuh kakak belikan. Dia perantara gitu. Dia cerita kemana-mana. Inilah produk berkualitas teman-teman. Jadi Masya Allah ya, tabarakallah ya, jangan kemudian kita menyimpan. Ya, jadi mengenali produk, menggunakan produk, mencintai produk kita, dan berikutnya adalah menceritakan. Apa teman-teman? Yang keempat apa tadi? M yang keempat? Menceritakan. Ya, oke, baik. Menceritakan. Ya, sip. Ya, jadi itu udah otomatis saja. Ya, istilahnya iklan berjalan dari mulut ke mulut. Itu biasanya lebih efektif gitu ya. Nah, jadi kalau belum punya modal untuk iklan di FB Ads, IG Ads ya, walaupun punya modal, Wulan juga belum mudeng tuh gimana iklan di sana. Wulan dulu waktu jualan apa ya pernah iklan di FB Ads. Itu karena nggak tahu tekniknya gitu ya, jadi ya gitu-gitu aja, uangnya habis untuk iklan tapi nggak ada gitu ya penjualan dari sana karena nggak tahu tekniknya, karena semua butuh ilmu dan untuk belajar itu kan memang mahal. Nah kita gunakan ya jurus iklan ya dari mulut ke mulut gitu ya, MLM, mulut lewat mulut gitu ya. Jadi orang yang sudah merasakan itu akan menceritakan berangkat dari kita gitu. Kita memang sudah mantep banget, percaya banget gitu ya, cerita kemana-mana gitu. Nah, baik itu dari sisi produknya ya, dan juga bisa sekaligus dari sisi komunitas bisnisnya gitu. Tergantung kita mau kemana targetnya. Oh, target ini target untuk konsumen, berarti menceritakan produknya. Oh, ini target untuk calon mitra, berarti produk dan komunitasnya. Ya, kuncinya tadi di awal mengenali ya, kemudian mencoba dan mencintai, baru bisa menceritakan. Gitu. Itu M yang keempat. Terakhir ya, M yang kelima adalah baru di sana masuk menawarkan. Ya. Jadi kita sudah mengenali, mencoba, mencintai, menawarkan. Jadi menawarkan ya produk itu adalah fase terakhir dari 4 rangkaian sebelumnya. Gitu. Jadi
kita jangan menawarkan ketika kita sendiri belum yakin dengan produk yang kita jual. Kita jangan menawarkan ketika kita belum mengenali produk yang kita jual. Ya, ketika orang bertanya, emang propolis ini apa sih? Madu. Ya sejenis itulah. Soalnya di dalam baju juga, aku pun tak paham. Ya, jangan seperti itu gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sudah paham, sudah mengenali dulu. Nah, setelah mengenali apa tadi? Mencoba gitu ya, sudah kenali. Emang propolis ini apa sih? Propolis itu dia itu berasal dari lebah. Di lebah itu menghasilkan 4 cairan. Ada madu, bipolen, royal jelly, dan propolis. Dan secara medis, propolis ini dia kasta tertinggi dari produk lebah. Luar biasa banget deh pokoknya. Ada dalam Al-Quran disebutkan sebagai obat. Secara ilmiah juga luar biasa, sudah terbukti. Oh, bagus ya. Kamu udah pernah coba? Aku belum pernah coba sih. Kira-kira gimana tuh? Gimana? Yakin nggak orang yang mau beli? Enggak. Gitu ya. Ya, jadi walaupun kita sudah ya mengenali produk ya, tapi kita tidak mencoba, ya gimana orang mau trust, mau percaya, susah gitu ya. Nah, berikutnya mencintai tadi ya, kemudian menceritakan. Nah, menceritakannya otomatis baru menawarkan. Ya. Nah, kalau kita sudah lakukan yang poin keempat, baru poin kelima, menawarkan. Sampaikan apa keuntungannya ketika beliau membeli produk yang kita jual. Apa yang akan beliau dapatkan? Banyak banget gitu ya, banyak banget yang akan didapatkan. Kesehatan ya, setelah sehat badannya, ibadahnya menjadi lebih khusyuk, lebih nikmat gitu. Aktivitas kerjanya ya lebih semangat. Gitu kan, kalau badan sehat kan enak semuanya. Ya, emosi terkontrol gitu. Usianya ya, badannya jadi lebih bisa produktif, bermanfaat untuk umat, untuk agama, untuk keluarga, seperti itu. Ya, jadi banyak sekali ya manfaat yang bisa kemudian didapatkan ketika mengkonsumsi produk yang kita jual itu tadi, gitu ya. Nah, jadi kita sampaikan seperti itu, ya. Sampaikan kemudian kita komparasi. Bagaimana kalau kemudian tidak mengkonsumsi produk yang kita jual? Ya, bisa jadi kita akan sakit karena sekarang musim pandemi, ya. Virus itu bermutasi macam-macam. Sedangkan kita aktivitas setiap hari, kalau badan kita tidak diberi imunitas, ya tidak diberi suplemen terbaik, maka kita zolim terhadap tubuh kita. Ya, setiap hari kita pakai, tapi nggak kita kasih suplemen. Zolim dong dengan tubuh kita, nanti bisa sakit. Tahu-tahu, ya sekarang kan modelnya gitu ya, teman-teman ya. Kalau ulan amati itu, orang itu sakit itu mendadak gitu, langsung blek gitu ya. Bawa ke rumah sakit langsung kronis sakitnya itu, langsung kritis, langsung meninggal. Itu kalau kalian perhatikan banyak yang seperti itu. Artinya apa? Sekarang gitu ya, kita hidup pada masa di mana ya makanan-makanan yang tidak sehat itu beredar di mana-mana. Jadi halal sih, halal, cuman tidak thayyib gitu. Sehingga tadi dia menumpuk ya, menumpuk dalam tubuh ya. Nah, lama-kelamaan metabolisme tubuh, imunitas tubuh itu tidak lagi respect dia dengan racun-racun yang masuk ke tubuh, karena udah saking banyaknya yang masuk, jadi dia tidak mampu lagi untuk mendeteksi ini racun kah, ini apa, dia enggak, dia diem aja kayak pingsan gitu. Ya, kalau pernah belajar dulu ikut pola makan sehat gitu ya, tubuh ini lama-lama dia imunnya atau metabolisme tubuhnya kayak pingsan. Jadi dia nggak bisa lagi mendeteksi ini racun, ini apa, nggak bisa. Jadi menumpuklah racun-racun itu dalam tubuh kita. Itulah yang kemudian menimbulkan ya penyakit gitu ya, yang tiba-tiba langsung kronis gitu. Tiba-tiba langsung yang berat gitu. Itu banyak banget terjadi pada hari ini. Di Indonesia itu termasuk ya tertinggi kasus obesitas atau berat badan yang berlebih. Dan itu menjangkiti usia-usia muda. Nah, diabetes itu juga sama, ya. Jadi kalau zaman dulu orang diabetes itu orang tua-tua, sekarang orang muda-muda banyak yang kena diabetes. Kenapa? Ya, tadi faktor makanan. Nah, kalau ini tidak kemudian kita imbangi ya dengan asupan suplemen yang benar gitu ya, maka kita zolim terhadap tubuh kita, terhadap diri kita. Gitu. Jadi itu kita sampaikan gitu ya. Kalau sudah sakit, berobat ke rumah sakit, bayangkan teman-teman kalau pernah
ya kalau pernah merasakan berobat di rumah sakit, itu uang itu udah kayak air gitu ya. Tinggal sebut aja gitu. Ya, sekian juta. Mau lakukan tindakan, Bu, transfusi darah butuh sekian kantong, sekian juta. Ya, mau lakukan tindakan, Bu, suntik obat ini, sekian juta. Jadi main juta-jutaan aja loh, teman-teman. Pernah nggak di sini yang berurusan dengan kesehatan di rumah sakit? Bulan sudah berapa kali ya gitu, pernah diopname dulu gitu ya, sebelum mengenal produk propolis gitu ya. Jadi sudah sering beberapa kali ada opname, dan itu memang uang itu seperti air. Dibandingkan dengan kita konsumsi ya propolis untuk menjaga kesehatan, bahkan untuk penyembuhan penyakit, itu nggak ada bandingannya gitu. Murah banget gitu, murah banget. 250.000 bisa menjaga atas izin Allah kesehatan sekeluarga gitu. Ya, bisa obat luar, obat dalam itu murah banget gitu. Ya, sekali minum itu sekitaran Rp8.000 gitu ya, sekali konsumsi. Ya bayangin aja kalau yang merokok itu tadi sehari, ada loh yang sudah perokok aktif sehari itu nggak cukup 1 bungkus, ada nggak? Ada. Ya, sehari itu lebih dari 1 bungkus. Dan rokok sekarang 1 bungkusnya itu ada nggak yang harganya itu 5.000, 8.000 1 bungkus? Nggak ada gitu ya. 15 ribuan rata-rata ya, 15 ribuan ke atas gitu. Ya dibandingkan dengan itu ya sudahlah mahal, merusak tubuh lagi. Ini produk kita sudahlah murah gitu ya, kemudian menyehatkan tubuh, bahkan mampu ya atas izin Allah memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah ini Masya Allah ya, jadi teman-teman begitu kita ya kunci agar kita kemudian Allah katakan layak mendapat closingan yang bertubi-tubi, maka ya kita harus melayakkan diri dengan 5M ini. Ya, dengan memegang kunci 5M ini. Mengenali produk, mencoba produk, kemudian mencintai produk, menceritakan produk, dan menawarkan produk tersebut. Sebagus apapun produk kita, ya, semanfaat apapun dia, kalau kita tidak menawarkan kepada orang, maka orang tidak pernah tahu, ya, atau orang nggak pernah ngeh, dia cuma lihat-lihat aja, kita sering posting, tapi kita tidak menawarkan, maka kadang-kadang orang nggak ngeh. Ya pas kita tawarkan, baru dia mulai melirik, baru mulai perhatian, oh begini toh, baru mulai menarik dia, tertarik gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman, ya harus percaya diri dengan produk yang kita pasarkan. Kenapa? Karena dia adalah ya atas izin Allah solusi untuk kesehatan ya calon konsumen kita, bahkan solusi untuk penafkahan bagi yang menjalankan bisnisnya. Ya, maka insya Allah ketika kita niatkan ikhlas karena Allah memberikan solusi untuk orang-orang ya luas ya, solusi kesehatan dan lain sebagainya, karena Allah kita menawarkan kepada mereka, memberikan solusi, maka ini insya Allah menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah ya. Sedekah informasi istilahnya gitu ya teman-teman ya, sedekah informasi, menginformasikan hal-hal yang baik itu kan bagus ya, di sisi Allah itu menjadi bagian dari amal soleh ibadah ya. Jadi harus percaya diri. Closing nggak masalah. Memang kita niatnya kan ingin memberikan solusi. Ya, insya Allah itu bagian dari menanam. Kalaupun tidak closing saat ini juga, insya Allah akan ada masanya. Ya Allah akan closingkan di tempat yang lain. Itu sudah sering Wulan pribadi mengalami. Kita prospek ya si A gitu ya, dari awal sampai akhir kita prospek ya, ujung-ujungnya mohon maaf ya kayaknya belum deh gitu. Iya nggak apa-apa, terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu ya, murah rezekinya, mohon doanya mudah-mudahan usaha saya lancar gitu ya. Tetap kita berdoa ya dan minta didoakan ya gitu, amin gitu ya. Nah terus Allah datangkan ya si B yang nggak pernah saya hubungin gitu, tiba-tiba datang mau order. Itulah kuasa Allah gitu ya. Jadi teman-teman gerak aja ya. Burung aja itu sudah Allah janjikan, ketika dia bergerak di pagi hari maka pulang dalam keadaan kenyang, walaupun di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya. Cacing gerak, Allah kasih jamin rezekinya, apalagi kita manusia, gerak aja udah gitu ya. Lakukan penawaran ya, lakukan edukasi, berikan kemudian informasi-informasi yang baik-baik kepada orang-orang yang kita kenal ya, kepada teman-teman follower kita di sosial media kita. Berbagilah yang baik-baik. Niatkan semata-mata memang sedekah informasi. Dari mana jalan closingnya itu Allah yang lebih tahu. Ya Allah yang lebih tahu. Yang penting kita layakkan diri kita, pastikan ya kita sudah memegang kunci 5M itu tadi. Ya harus percaya diri, harus semangat teman-teman. Kenapa? Orang-orang yang menjual produk
mudorot saja, mereka semangat ya, semangatnya nggak pernah putus, iklan di mana-mana tadi ya, salah satu mohon maaf kayak rokok itu ya, rokok itu kan jelas banget dibungkus rokoknya, rokok membunuhmu. Bahkan sampai dikasih foto kanker gitu ya, kanker tenggorokan, kanker mulut, macam-macam gitu ya, memperjelas bahwa ini nih bahaya loh untuk kamu konsumsi. Tetapi mereka nggak pernah berhenti iklan, iklan terus, dan akhirnya apa ya, ya mereka mengalami penjualan yang selalu meningkat gitu ya, omsetnya tinggi, bahkan penyumbang pajak ya, salah satu penyumbang pajak terbesar di negeri kita itu yaitu ya penjual produk yang membunuh gitu. Ya coba, ya produk yang membunuh aja laku gitu. Orang penjualnya semangat iklannya. Ya kita menjual produk yang memberikan maslahat, kesehatan, solusi, masa sih nggak pede gitu ya? Masa sih kemudian kita lelah gitu ya? Kemudian kita putus asa, padahal ya ketika pun belum ada yang beli, kita tetap dapat kebaikan di sisi Allah. Kenapa? Karena kita menyebarkan informasi yang baik, solusi kesehatan, insya Allah ketika orang konsumsi produk yang kita solusikan, kemudian sehat, ibadahnya semakin khusyuk, ya, kehidupan rumah tangganya semakin membaik, ya, karena kesehatannya juga baik, ya, maka insya Allah ketika kita jaga niat kita, maka kita akan mendapatkan aliran pahalanya, ya, karena dia menjadi sehat dengan wasilah informasi yang kita berikan. Masya Allah, ya, sudahlah menjual, dapat keuntungan, dapat pahala lagi. Jadi memang aktivitas yang paling enak ya, profesi yang paling menyenangkan ya berdagang, dapat untungnya, dapat pahalanya. Ya asalkan tadi benar caranya, produknya benar ya, insya Allah. Nah teman-teman begitu ya, ternyata bahas 5M lama juga ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau diskusi, sharing-sharing, boleh dipersilakan. Tadi Wulan akutkan sampai jam 5. Ya, bagi teman-teman nanti yang jam 5 sudah ada agenda, mau keluar duluan dari Zoom boleh. Bagi teman-teman yang masih mau diskusi juga boleh. Ya, silakan. Oke, ada Kak Yulianti sudah raise hand. Tafadholi Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Ya, jazakallah khair ya, Kak, atas ininya apa? Pembinaannya dan mengenali 5M-nya itu. Saya mau tanya kalau misalkan ini ya mengenai cara guna propolis untuk anak 1 tahun. Kan misalkan dia pengen katanya belum bisa berjalan, Kak. Jadi pengen wasilah dari TPR itu boleh apa tidak ya untuk 1 tahun gitu. Terus cara penggunaannya bagaimana? Ya, Masya Allah ya, tabarakallah. Sebenarnya sih kalau masih 1 tahun ya masih biasa gitu ya. Ada anak-anak itu ya jalannya 1,5 tahun itu juga ada gitu ya. Kalau masih 1 tahun sih masih yang aman lah gitu ya. Nah tapi gimana kalau mau diikhtiarkan dengan Turkish Propolis Ruqyah, bisa atau tidak? Ya kalau dia masih ASI, direkomendasikan baiknya ibunya yang konsumsi. Jadi anaknya dapat dari ASI ibunya gitu ya. Karena kalau rekomendasi propolis ini memang dikonsumsi untuk anak-anak minimal usia 2 tahun. Hanya saja kasuistik, artinya ada beberapa kasus ya, teman-teman kita yang ada di grup 04 itu kemarin sempat ada yang testimoni ya, tengah malam anaknya demam tinggi, anaknya baru usia 8 bulan ya kalau nggak salah, bingung mau kayak mana gitu ya, udah berhari demam gitu, dikasih obat nggak turun-turun, dan pada malam itu tengah malam tinggi banget gitu. Nah kemudian beliau teringat ada propolis ya, Turkish Propolis Ruqyah, beliau kasih 1 tetes ya langsung ke anaknya. Dan atas izin Allah gitu, panasnya turun dan anaknya tidur nyenyak. Besoknya anaknya sudah doyan makan lagi gitu, yang tadinya nggak mau makan gitu ya. Jadi ini kasuistik sih gitu. Tapi kalau secara rekomendasi memang anak-anak di usia minimal 2 tahun gitu. Kalau yang masih 1 tahun direkomendasikan memang melalui ASI dari ibunya. Gitu Kak ya. Kalau anak-anak usia 2 tahun tadi ya 1 tetes, ya 1 tetes cukup. Gitu. Tapi Seperti kalau itu, misalkan mau gitu, boleh? Kalau misalkan mau 1 tetes aja.
Ya, Oh iya, ya. TPR brand itu rasanya manis memang iya. Ya, sedikit manis, lebih manis ya, memang ada sedikit madunya. 1 tetes saja cukup, sehari sekali aja. Oh ya. Kalau Jazakallah ulang khair ya pribadi, Kak. ya Wak Yaki. Kalau ulang pribadi sih sebenarnya ya, berpikirnya itu, ya propolis ini kan produk lebah, kemudian dia alami, tanpa efek samping gitu ya, tidak ada zat-zat kimia yang berbahaya gitu ya, artinya ya alami. Berarti ya kayak sama, kayak kita makan bayam, kayak kita makan daun ubi, kayak gitu-gitu ya, alami gitu kan. Ya sudah gitu. Bismillah aja gitu. Yang penting tadi ya, tidak berlebihan. Ya. Bismillah Kak Yuli. Iya. Kalau Ya. khair Kak. Ya, Wak Yaki. Oke, berikutnya. Oke, Kak Nurmalasari, Tafadoli. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Tanya ini kan malah udah konsumsi TPR itu maksudnya stoknya itu yang warna merah masih kan Kak. Rencananya memang mau yang brand juga, cuman kemarin masih yang merah jadi anak itu kadang suka karena ditengoknya di meja gitu kan, di meja kerja, meja komputer abinya, jadi kadang suka minta obat katanya gitu kan, minta ditetesin, jadi dia kayak ketagihan gitu, padahal itu yang merah Kak, bukan yang brand gitu, jadi takut gitu mau kalau misalnya bolak-balik gitu, jadi cuma setetes aja gitu, dia jadi itu gimana Kak kalau misalnya untuk anak dia pas baru 2 tahun juga gitu, apakah Iya. boleh misalnya Boleh. yang warna merah itu terus penggunaannya berapa kali yang Ya, seharusnya boleh. atau Nggak minimal apa-apa. maksimalnya? Nggak apa-apa, boleh. Tapi ya tadi cukup sehari sekali aja ya. Apalagi anaknya juga nggak dalam kondisi sakit ya. Artinya untuk menjaga imunitas tubuh dia aja. Cukup sehari sekali. Nah, berarti apa? Sembunyikan ya. Bahaya juga setiap nampak dia mau kan. Jadi sembunyikan. Walaupun ada cerita loh teman-teman, cerita nih lucu sih, unik gitu. Artinya kita di satu sisi unik, lucu, satu sisi ini jadi bukti bagi kita bahwa propolis itu aman insya Allah gitu ya. Jadi ada satu cerita, ada bapak-bapak ini ya, diberikan sedekah propolis lah ya, 1 box gitu ya, 10 botol berarti kan. Jadi kok cepet banget habisnya gitu. Dia cerita-cerita yang mengasih itu tanya gimana rasanya gitu. Ya badan jadi lebih enak begini begitu. Oh iya gitu. Diminum lagi ya, dirutinkan gitu. Oh, sudah habis kata ya kan, nggak ada lagi loh. Kok cepet sekali itu botol kok udah habis dalam sebentar. Ternyata ya si bapak ini meminumnya sekali minum itu 1 botol. Jadi ceritanya lucu gitu ya, tetapi insya Allah bisa kita ambil pelajaran. Oh ya, ternyata bapak ini minum sekali 1 botol dia nggak apa-apa gitu, nggak overdosis gitu ya. Tapi ya akhirnya terbuang kan, karena kan tubuh kita kan menyerap sesuai kebutuhan. Kalau dia sudah cukup kebutuhannya gitu kan, ya sudah. Akhirnya sisanya kan terbuang. Jadi kan sayang loh, 250.000 sekali minum gitu kan. Itu ternyata ada gitu, ada. Nah, alhamdulillah gitu ya, artinya ya berarti nggak ada efek samping insya Allah. Gitu ya Kak Mala. Nah. Yang lain ada? Ya Kak, jazakillah khair Kak. Ya, Wak Yaki. Kalau sehat-sehat ya, Takia. Iya Kak, apakah memang harus dia selang-seling atau boleh setiap hari atau dia pernah baca seperti puasa Daud katanya 1 hari minum kalau misalnya untuk stamina. Itu gimana Kak? Sebenarnya setiap hari itu bagus. Kalau kakak pribadi setiap hari. Ya setiap hari konsumsi, nggak pernah ketinggalan gitu ya. Mau tidur, kalau kakak 2 kali sehari ya, mau tidur, kemudian pagi hari gitu. Kalau pas lagi nggak enak badan bisa 3-4 kali. Bahkan kemarin yang Dr. Lili ya, salah satu mitra Yutajer juga, Dr. Lili, asisten profesor beliau, itu ketika beliau terkena COVID-19 itu setiap 1 jam sekali bahkan gitu ya. Nah gitu. Oke, monggo Bu Sajian. Ya, jadi setiap 1 jam sekali beliau konsumsi, tetes di hidung, tetes di bawah lidah, itu Masya Allah ya. Beliau sangat merasakan manfaatnya. Jadi nggak apa-apa untuk jaga stamina setiap hari ya, sehari sekali ya nggak masalah. Kalau kerjanya itu berat gitu ya, banyak, sehari 2 kali. Gitu. Gitu kan malah. Ya, baik. Ada lagi yang lain?
Oke, ada Kak Mawar. Silakan Kak Mawar, tafadholi. Iya, bentar Kak. Nah ini Kak, mau nanya tentang kalau untuk wasilah hamil itu bagusnya yang brand atau yang merah Kak. Terus kayak mana cara makainya kalau yang untuk wasilah hamil itu Kak? Apakah 3 kali gitu, tetap sesuai dengan berat badan? Gitu. Nah, itu aja Kak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau untuk apa Kak Mawar tadi? Terputus. Wasilah hamil. Oh, Ibu hamil. Wasilah hamil Kak, belum hamil. Hamil. Promil ya, promil ya, promil. Ya. Kalau untuk promil gitu ya, karena beda-beda sih Kak kasusnya. Ada orang itu yang bermasalah di hormon, yang mana hormon itu dihasilkan ya dari perintah otak. Nah, jadi saraf otak yang memerintahkan munculnya hormon tadi itu yang bermasalah. Itu ada gitu, yang kayak gitu. Ya, ada yang permasalahannya itu memang di reproduksinya. Misalnya ada kista, ada apa gitu di reproduksinya. Jadi ini kan berbeda-beda kasusnya gitu kan. Nah, kalau ulan ini sih ulan pandang gitu ya. Pertama ya dilihat dulu dia apa. Misalnya gangguan hormon yang berkaitan dengan saraf saraf di otak yang memerintahkan hormon tersebut itu yang bermasalah. Maka bisa dengan brain ya, propolis brain. Nah, tapi kalau misalkan dia lebih kepada reproduksinya yang bermasalah. Misalnya ada PCOS ya atau kista atau apa gitu ya. Nah, itu bisa reguler. Intinya ya mau reguler ataupun brand ya insya Allah keduanya bisa gitu ya untuk menjadi wasilah. Tinggal nanti ditentukan gitu ya, ditentukan atau dipastikan lah tepatnya kenapa gitu. Dia kenapa? Sudah pernah diperiksa belum gitu. Jadi biar lebih efektif sih gitu. Kalau mau konsumsi dua-duanya kan juga nggak apa-apa ya. Pas mau tidur brand, tapi pas pagi hari yang reguler gitu. Jadi 2 produk dia konsumsi ya nggak masalah. Gitu Kak Mawar. Kak, sebenarnya kan yang brand juga udah 95% tuh TPR-nya. Kenapa harus dua-dua gitu? Kalau misalnya satu aja kan sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Apapun penyakitnya misalnya udahlah brand aja kan 5%-nya itu ya juga kita butuh juga gitu. Itu kan kayak mana kalau misalnya begitu Kak berpikirnya? Itu sakit apapun. Iya. Ya memang nggak apa-apa sebenarnya. Cuman gitu ya. Ini bahasa marketing. Itu bahasa marketing sebenarnya gitu ya. Karena ada keunggulan dari sisi brain itu lebih fokus kepada menutrisi otak gitu ya, menutrisi otaknya. Ya sebenarnya juga imunitas gitu ya mencakup juga di sana, hanya saja gitu kan lebih spesifik lagi di regulernya. Sehingga ya kalau untuk yang penyakit-penyakit berat misalnya seperti stroke gitu ya, nah itu kan sih bahasanya ya kita rekomendasikan. Nah, karena kalau stroke itu kan berkaitan dengan saraf otak memang ya. Jadi untuk menutrisi saraf otaknya di brainnya, untuk mengembalikan stamina tubuh, imunitas tubuh secara signifikan dan cepat bisa di regulernya. Sehingga bisa dikombinasikan seperti itu. Atau ya cara lain misalnya satu keluarga untuk anak-anak ya, untuk anak-anaknya baiknya di berasan fisiknya. Untuk orang tuanya bisa pakai yang reguler gitu. Jadi sebenarnya ini peluang bagi kita untuk kemudian bisa menjual lebih dari satu produk yang berbeda gitu. Walaupun tadi komposisinya kan cuma 5% kayak yang brand gitu kan. Jadi boleh aja gitu, terserah gitu. Jadi itu rekomendasi kita gitu. Jadi kalau mau efektif gitu ya, silakan gitu brand dan juga reguler bisa dikonsumsi sekaligus. Kalau mau salah satu masalah Ya, gitu Kak Mawar. Ya. Ya, wa iyaki barakallah. Baik. Ya, ini yang di wilayah timur sudah pada azan maghrib. Masya Allah ya. Dari barat ke timur. Ya cukup teman-teman, insya Allah. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Tidak? Mbak Ulan, maaf ya. Ya, mangga. Siapa nih?
Oh, Mbak Emma. Iya, Mbak Emma, silakan. Enggak, saya belum paham sebenarnya terkait dengan bahan yang membedakan antara TPR yang reguler sama yang BRIN. Itu apa? Maksudnya dari sisi propolisnya itu bahannya untuk propolisnya sama, kemudian ditambahkan apa untuk brand itu gitu. Ya, Masya Allah ya. Dan ini tadi pagi juga dibahas ya bersama dengan para founder. Nanti sudah ada sebenarnya postingnya terkait dengan brand gitu ya, tapi nanti akan didetailkan lagi. Jadi kalau yang reguler atau yang botolnya merah ya itu 100% ya berbahan baku propolis gitu ya, 100%. Nah, kalau yang brand ini memang diberikan komposisi tambahan untuk menunjang tadi ya nutrisi terhadap otak. Jadi beberapa bahan penunjang diantaranya gitu ya, ada pegagan ya, pegagan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya saffron ya. Teman-teman tahu kan saffron itu Masya Allah gitu ya. 1 kilonya itu harganya itu luar biasa ya, ratusan juta ya kalau nggak salah. Dan panennya itu cuma 1 tahun sekali. Setelah lapangan bola itu dapatnya diambil pucuk-pucuk yang paling berkualitas itu dapatnya cuma 1 kilo gitu ya. Jadi ya saffron itu terkandung di dalam Turkish Propolis Ruqyah brand. Coba bayangkan gitu ya. Kalau teman-teman coba searching harga saffron yang berapa gram itu ya, 1 gram, berapa itu kan ratusan ribu dan ya. Nah ini dalam Turkish Propolis Ruqyah brand itu sudah ada kandungan saffronnya dan ternyata secara ilmiah juga ya saffron itu juga termasuk ya rempah termahal dan dia juga menutrisi otak juga gitu. Jadi pegagan juga sama. Terus juga sedikit madu ya. Dan ini semua sudah uji lab gitu ya. Sudah ada standar apanya gitu dari produsen itu ya. Dan aman ya ketika dia dicampurkan dengan propolis sehingga tidak mengubah ya kadar dari propolis itu sendiri, justru menunjang tadi untuk menutrisi otak. Seperti itu Mbak Emma kurang lebihnya. Nanti detailnya insya Allah akan dibuatkan lagi postingnya insya Allah. Gitu Mbak Emma. Ya, syukran ya. Oke. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Barakallah. Semangat bagi teman-teman yang Agen Plus terutama ya untuk menaklukkan challenge Oktobernya gitu ya. Challenge Oktobernya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keajaiban demi keajaiban. Penting gerak aja ya, gerak aja, niatkan ingin meluaskan manfaat, mensedekahkan informasi seluas-luasnya. Ya closing nggak closing ya, insya Allah Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita gitu ya. Karena insya Allah gitu ya, setiap yang bergerak ya itu pasti Allah jamin gitu ya. Sedang yang nggak bergerak aja Allah kasih kok gitu, apalagi yang bergerak gitu. Ya nggak mungkin Allah kemudian cuekin gitu ya, artinya gerak aja gitu. Dan Masya Allah, tabarakallah, bulan doakan teman-teman semuanya, insya Allah kita bisa bareng-bareng ya untuk bertumbuh, untuk grow ya. Bisnisnya ini bisnis yang berkah dunia dan akhirat insya Allah. Kemudian bisnis yang bukan bisnis biasa, tapi bisnis yang istimewa yang bisa menaungi banyak orang, memberikan manfaat seluas-luasnya, ya baik itu dari sisi lapangan peluang usaha ataupun dari sisi kesehatan. Dan insya usaha yang kemudian harta yang dihasilkan bisa dimanfaatkan di jalan dakwah sebesar-besarnya, sehingga apa? Sehingga harta yang kita miliki, perniagaan yang kita jalankan menjadi anak tangga kita untuk menuju surga. Amin Allahumma amin. Teman-teman, luruskan niatnya karena Allah, berharap hanya kepada Allah, sandarkan harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada konsumen kita, bukan kepada mitra-mitra kita. Karena Allah yang menggenggam hati manusia, Allah yang menggenggam hati mitra kita, Allah yang menggenggam hati konsumen kita, Allah yang menggerakkan. Maka tetap servernya, sandarkan segala harapan kita hanya kepada Allah, dan niatkan apapun yang kita dapatkan semata-mata untuk menjadi anak tangga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bulan berdoa, mudah-mudahan muamalah kita ini berkah, muamalah kita ini mempererat ukhuwah, menguatkan dakwah, membuka pintu rezeki yang berlimpah, menjadi wasilah bagi kita semuanya nanti untuk berkumpul di Mekah, Madinah, dan Jannah. Amin Allahumma amin.
Afan minkum, ya, kita tutup dengan istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim,